Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalani aktivitas ini dengan sukacita. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Anak kelas 10 IPS 3. Soalnya saya melihat ada 2 bangku kosong itu di belakang. Oh, Andri Samsudin dengan siapa? Oh, Satria. Kenapa 2 orang itu? Oh, satu sakit, yang satu Andrinya sakit, yang satu itu karena satunya acara keluarga. Yaudah ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, saya tulis dulu. 2 orang, cuma 2 orang kan ya? Nah, cuma 2 orang. Oke, cuma 2 orang yang tidak masuk. Kemudian kalau memang cuma 2 orang, nggak apa-apa ya. 2 orang itu silahkan di sekalian sebagai teman yang baik dikasih catatan supaya mereka itu tidak ketinggalan pelajaran. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pembelajaran pada minggu lalu, kemudian disambung minggu ini ya. Tapi sebelumnya silakan kalian persiapkan dulu alat-alatnya, buku tulis, pulpen dan sebagainya. Yuk kita mulai. Nah, jika pertemuan minggu lalu kita membahas tentang sejarah, terkait sejarah dalam konsep ruang dan waktu, sekarang saya akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, yang pertama itu sejarah sebagai ilmu. Jadi sejarah itu kan ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Jadi masa lampau itu juga bagian dari ilmu sosial ya. Sebenarnya sejarah itu masuk ke dalam ilmu sosial. Namun antara sejarah dengan ilmu sosial itu memiliki beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut, silahkan dicatat. Yang pertama, sejarah itu mempelajari terkait masa lalu, sedangkan kalau ilmu sosial itu mempelajari tentang masa kini. Kemudian yang kedua itu sejarah terikat pada ruang dan waktu, sedangkan ilmu sosial itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga itu sejarah memiliki perspektif diakronis. Diakronis itu adalah artinya itu kronologis peristiwa berawal itu dari awal sampai akhir runtut gitu ya. Sedangkan kalau ilmu sosial itu bersifat perspektifnya itu dia sinkronis, yaitu meluas dalam ruang sehingga peristiwa itu dapat dijelaskan secara detail. Kemudian selanjutnya itu kalau sejarah itu hanya sekali terjadi, sedangkan kalau ilmu sosial itu peristiwanya dapat berulang kali terjadi. Seperti itu ya. Saya kira sudah perbedaannya. Sudah ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Silahkan kalian simak juga di buku. Kemudian selanjutnya kita beralih. Tadi kan perbedaan antara sejarah dengan ilmu sosial. Kita lanjut, sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu itu kenapa gitu loh. Sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu itu karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 ya ciri-cirinya, silahkan dicatat lagi supaya memori kalian lebih tajam ya. Yang pertama itu sejarah itu bersifat empiria. Empiria itu artinya apa? Artinya adalah pengalaman. Jadi sejarah itu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu kemudian direkam, pokoknya didokumentasikan gitu. Yang nantinya oleh sejarawan akan diteliti, diinterpretasi, dan hasilnya adalah penulisan sejarah. Kemudian yang kedua adalah memiliki objek atau sasaran. Jadi setiap ilmu pasti memiliki objek, termasuk juga sejarah. Nah, objeknya sejarah adalah manusia dalam sudut pandang waktu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki teori. Jadi sejarah itu juga memiliki teori atau kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Contohnya adalah teori nasionalisme, teori geopolitik, terus ada juga teori konflik sosial yang oleh Karl Marx. Nanti kalian lebih dalam lagi silahkan baca juga di buku atau sumber lain ya. Kemudian selanjutnya itu memiliki metode. Teori tadi teori ya, sekarang metode atau cara. Jadi dalam sejarah itu pasti memiliki metode dan cara. Contohnya dalam penulisan sejarah itu kita memakai metode wawancara, ada observasi, ada studi pustaka dan lain-lain gitu ya.
Selanjutnya itu udah 4 itu sudah selesai. Ada yang bingung lagi? Ada yang bingung? Nggak ada kan ya? Yaudah kita lanjut, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah peristiwa itu adalah realitas yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi sejarah itu benar-benar peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau gitu. Contohnya apa? Proklamasi kemerdekaan 14 Agustus 1945 seperti itu. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Kemudian yang kedua itu adalah sejarah sebagai kisah. Jadi sejarah itu dipandang dengan kisah itu dari peristiwa-peristiwa masa lampau dalam bentuk kisah sejarah. Jadi peristiwa masa lampau, masa lalu itu dituliskan kembali sebagai data sejarah. Contohnya itu kisah ya. Sejarah sebagai kisah. Contohnya itu Candi Prambanan. Jadi dalam Candi Prambanan itu terdapat kisahnya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai contoh. Kemudian selanjutnya sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu memiliki ciri-ciri juga seperti ilmu ya, juga memiliki ciri-ciri. Tapi ini ada bedanya juga. Memiliki empat ciri-ciri juga yang berbeda ya. Yang pertama itu intuisi. Intuisi itu apa artinya? Yang tahu? Oh belum ya. Yaudah saya langsung penjelaskan saja. Intuisi atau ilham itu. Intuisi atau ilham. Jadi sejarawan dalam menuliskan sesuatu itu memerlukan intuisi, ilham atau instingnya gitu. Meskipun menggunakan intuisi, tetapi bukan berarti sejarawan itu berdasarkan intuisi semata, tetapi diperlukan juga data sejarah gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah prasasti. Jadi di dalam suatu kerajaan itu pasti memiliki prasasti yang menunjukkan kapan prasasti itu berdiri. Kemudian yang kedua itu adalah sejarah. Kemudian tadi kan maaf tadi yang pertama kan intuisi, kemudian yang kedua itu adalah imajinasi. Jadi sejarawan dalam menggambarkan suatu kisah atau peristiwa itu harus menggunakan imajinasi, penggambaran dari seorang sejarawan, sehingga si sejarawan itu dapat menggambarkan dari awal terjadinya, proses berlangsungnya, dan akhir peristiwa itu. Nah, itulah yang disebut dengan imajinasi. Contohnya apa? Contohnya adalah perang ya. Jadi dari awal, dari proses sampai akhirnya itu seperti apa ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sejarah sebagai maksud saya ciri sejarah sebagai seni. Ciri selanjutnya itu adalah emosi. Emosi itu berkaitan dengan rasa, perasaan atau keempatian gitu. Selanjutnya yang dapat kita katakan emosi itu berkaitan dengan kayak sastra juga, penulisan sastra juga berkaitan dengan emosi ya. Terus contohnya itu apa? Contohnya seperti kita membaca adanya penaklukan Romawi, adanya pelayaran dari benua Amerika dan lain sebagainya, itu juga penulisnya, sejarawannya itu menggunakan emosi sehingga seolah-olah itu dapat hadir gitu loh. Kemudian itu emosi. Kemudian selanjutnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam penulisan sejarah itu adalah sistematis, jelas dan dapat dimengerti, mudah dipahami. Kalau bahasanya tidak sistematis, itu otomatis pembacanya akan bingung gitu loh, bingung memahami isi dari peristiwa itu sendiri, bingung dalam memahami sejarah itu sendiri. Nah selanjutnya sudah sampai sini ada yang masih bingung? Oh sudah tidak ya. Selanjutnya kalau memang sudah tidak bingung, kita lanjut saja pembelajarannya karena waktu sudah terbatas. Silahkan kelompoknya dibagi 4 kelompok. Saudara saja 1, 2, 3, 4. Nah saya akan mengambil tongkat. Nah teknisnya seperti ini. Nanti tongkat saya bagikan dari arah sini, memutar, mengular berdasarkan lagu. Nanti saya akan menyalakan lagu. Nanti kalau berhenti terakhir siapa yang memegang, dialah yang menjawab pertanyaan dari saya. Seperti itu. Nah, sudah ya. Terakhir dipegang sama siapa? Mbak Titis. Oh ya, Mbak Titis silahkan berdiri. Ya. Selanjutnya
Mbak Titis akan mendapat pertanyaan dari saya. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki ciri-ciri. Ada berapa dan sebutkan. Ayo Mbak Titis. Oh, ada 4 ya. Yang pertama itu apa? Bersifat empiris. Yang kedua, memiliki objek, memiliki teori, memiliki metode. Ya, bagus. 100. Ya, Mbak Titis silahkan duduk dan Mbak Titis mendapatkan tambahan nilai ya, karena berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya, sudah paham sampai sini? Ya, alhamdulillah ya kalian sudah paham. Selanjutnya, memang karena waktunya sudah habis, untuk penutupan, mungkin dari kalian masih ada yang belum jelas, silakan bertanya saja. Oh, tidak ada. Ya sudah, saya simpulkan saja pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Pada umumnya itu, sejarah itu merupakan pengetahuan masa lampau yang memiliki ciri-ciri seperti ilmu lain. Namun di dalam sejarah ini terdapat perbedaannya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk memperkuat materi selanjutnya, silahkan kalian belajar materi sinkronik dan diakronik. Kemudian jangan lupa dicatat juga di buku ringkasan, karena minggu depan akan saya periksa. Nanti besok minggu depan juga dikumpulkan jadi satu oleh ketua kelas dan dikumpulkan saya, sehingga saya memudah dalam menilainya. Bagaimana, paham sampai sini? Paham ya? Sudah. Ya, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silahkan masing-masing dari kalian berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.